Heidi, karya Yohana Spiri. Bab 1. Ke rumah Paman Alm. Dari kota tua dan nyaman Mayenveld, ada jalan setapak menembus padang-padang rumput teduh, menuju kaki pegunungan yang dengan anggun mengawasi lembah-lembah di bawah ketinggiannya yang agung. Saat jalan setapak itu mulai menanjak lembut, udara semerbak segar oleh harum semak-semak, rumput-rumput tinggi, dan tetumbuhan pegunungan yang tumbuh tegar. Dari situ, jalanan tidak halus lagi, terjal menuju pegunungan Alpen. Suatu pagi yang cerah di bulan Juni, seorang gadis bertubuh tinggi kekar, khas penduduk daerah pegunungan, meniti jalan setapak itu sambil menggandeng anak perempuan kecil. Pipi anak itu memerah segar. Begitu pula kulitnya yang gelap terbakar matahari. Tak heran, karena walaupun cahaya matahari cukup terik, si gadis cilik terbungkus pakaian tebal seolah menghadapi hawa dingin menusuk. Ia memakai rok 2 rangkap, bahkan kemungkinan 3. Dan masih ditambah selembar syal merah besar yang membungkusnya rapat, sehingga gadis kecil 5 tahun ini nyaris tak terlihat seperti anak-anak. Ia juga memakai sepatu gunung yang berat dan berpaku. Dan dengan susah payah melangkah maju di jalan menanjak itu. Keduanya berada di jalan tersebut selama 1 jam. Mendaki dari dasar lembah, ketika akhirnya mereka mencapai dusun bernama Dorfli. Ini separuh perjalanan menuju Alm. Di sini, mereka disapa beberapa orang yang muncul hampir dari setiap pintu rumah yang mereka lewati. Tak heran, karena ini tempat lahir gadis itu. Tetapi ia tak menghentikan langkahnya. Terus bergegas sampai mereka berdua mencapai rumah terakhir di desa yang rumah-rumah kecilnya bertebaran itu. Dari pintu rumah ini, terdengar suara memanggil. "Tunggu, Dete. Kalau kau akan naik gunung, aku ikut." Gadis itu berhenti. Anak yang tadi digandengnya melepaskan tangannya dan duduk di tanah. "Kau lelah, Heidi?" tanya si gadis. "Tidak, cuma kepanasan," jawab Heidi. "Kita akan segera sampai ke puncak. Tabahkan hati, kuatkan kakimu sedikit lagi. Kita akan sampai di sana dalam waktu 1 jam," jawab Dete memberi semangat. Wanita bertubuh tambun yang tadi menyapanya keluar rumah dan mendekat. Berceloteh dan tertawa dengan Dete. Mereka agaknya sahabat lama. "Kemana kau bawa anak ini, Dete?" tanyanya. "Ini anak kakak perempuanmu, si yatim piatu?" "Ya," jawab Dete. "Akan kubawa dan kuserahkan pada Paman Alm." "Masa kau akan menyuruh anak ini tinggal dengan dia? Gila kau, Dete. Lagi pula, kakek itu sudah pasti akan mengusirmu." "Tidak, ia tak bisa melakukan itu. Ia kakek anak ini. Aku merawat anak ini sekian lama, Barbel. Dan dengar, aku tak akan mau menolak tawaran pekerjaan yang bagus demi mengurusnya. Mulai saat ini, kakeknya harus ikut merawatnya." "Ah iya, kalau saja si kakek seperti orang kebanyakan," jawab Barbel. "Kau tentu kenal sekali dengannya. Seperti juga aku. Bagaimana dia akan mampu merawat anak kecil, bahkan sekecil ini? Oh, kurasa anak ini tak akan kerasan dengan kakeknya. Tapi, omong-omong, kemana kau akan pergi, Dete?" "Ke Frankfurt. Aku dapat pekerjaan bagus," kata Dete. "Melayani orang-orang yang kutemui di Bad musim panas lalu. Waktu itu mereka berniat membawaku pulang. Tapi saat itu aku tak bisa. Kini mereka minta lagi. Jelas aku tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini." "Yah, aku tak akan mau jadi anak ini," kata Barbel. Tidak menyetujui pandangan Dete. Tak seorang pun kenal baik orang tua di atas sana itu. Ia tak pernah berbicara pada siapapun. Ia tak pernah ke gereja. Jika ia muncul di depan umum, yang jarang sekali, semua orang menjauhinya. Dan
Sample complete. Ready to continue?